Halo, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKI Taman Cibrut Bandung dan simpatisan dan saudara siapapun dan dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam program pemahaman Alkitab Jemaat GKI Taman Cibrut Bandung 20 Mei 2020. Bagaimana keadaan saudara-saudara semua? Kumaha, damang, damang atau kumaha terus? Saya berharap kita semua sehat dan tidak lagi dalam posisi bingung, tetapi sudah mulai menemukan hal-hal yang mengasihkan ya di tengah-tengah situasi di rumah saja, baik bekerja atau sekolah ataupun apapun di rumah. Karena saya yakin Tuhan kita selalu memberikan kita kekuatan dan menghadirkan hal-hal yang membuat kita selalu bisa menghadapi kehidupan ini. Keceriaan-keceriaan kecil. Saya juga baru saja mengalami keceriaan kecil ya mungkin ya tidak bisa dibilang ini Tuhan yang mengadakan juga, tetapi itulah yang terjadi. Istri anak-anak teriak ya keras-keras gitu sambil ada yang naik ke tangga, ada yang masuk kamar mandi. Saya pikir ada orang datang, nggak taunya ada kecoa. Wah, anak-anak jerit-jerit, istri juga takut kalau kecoanya itu masuk ke badan. Nah, saudara-saudara, itulah keceriaan yang ya saya rasakan dan keluarga rasakan. Mudah-mudahan saudara dapat keceriaan-keceriaan kecil yang memberi kekuatan setiap hari. Mari kita mulai PA kita dengan menyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Dalam situasi di rumah saja kita bisa merasakan saling cinta, tambah dan tambah lagi. Kita nyanyikan 2 kali lagu yang sudah kita kenal ini dengan suasana penuh sukacita. Ku cinta keluarga Tuhan, berjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Yo, ku cinta keluarga Tuhan, berjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mudah-mudahan mesra sekali terjadi pada keluarga kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami bisa kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Berkatilah sertailah kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membawa kami merenungkan firman-Mu dan juga merasakan persekutuan sebagai keluarga-keluarga Allah. Biarlah kami hidup, biarlah kami berkembang dalam menjalani situasi hidup di situasi yang seperti sekarang ini yang semua orang juga merasakan kesulitannya. Sertailah kami Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar.
dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah menerima kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah padaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 4 ayat 1:26 ini diceritakan bahwa Yesus merasa letih. Ia duduk di pinggir sumur Yakub setelah melakukan perjalanan cukup panjang dan kegiatan yang banyak bersama murid-muridnya. Inilah satu-satunya dalam kisah Injil Yesus dikesankan atau
diberi keterangan bahwa ia letih. Para murid pergi untuk memberi makanan di desa terdekat dan Yesus menunggu di pinggir sumur itu. Nah, pada saat itu datanglah perempuan Samaria mendekat ke sumur itu untuk menimba air. Yesus melihat pada perempuan Samaria itu yang membawa timba dan berkata kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Yesus berkata seperti ini karena memang dia letih dan ia haus dan ia meminta air kepada perempuan Samaria itu. Nah, disinilah saudara perempuan Samaria itu merasa terkejut. Kenapa? Karena seperti keterangan bahwa orang Yahudi tidak berbicara dengan atau tidak berhubungan dengan orang Samaria. Begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu perempuan itu berkata ketika Yesus berkata, "Berilah aku minum." Pada Yohanes 4 ayat 9 perempuan itu membalasnya dengan, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab perempuan itu. Perempuan Samaria itu. Jawabannya jawaban yang biasa. Karena memang orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, saudara-saudara, orang Samaria itu sebetulnya orang Yahudi juga. Ya, kerajaan Israel di utara. Namun orang-orang di sana menikah dengan suku-suku lain yang bukan orang Yahudi. Sehingga keturunan dan darah mereka sudah tidak diyakini lagi menjadi darah Yahudi yang murni. Sehingga mereka diasingkan oleh orang Yahudi yang tradisional yang merasa darahnya masih murni. Sehingga mereka berpisah sekalipun baik orang Yahudi tradisional dan orang Samaria itu tetap sama-sama anak Abraham, anak Yakub juga. Orang Samaria tidak mau menyembah Allah di Yerusalem, di bait Allah seperti layaknya orang Yahudi. Mereka menyembah Allah, memuliakan Tuhan itu di Gunung Gerizim. Mereka juga hanya mengakui 5 kitab Pentatukh dan tidak mengakui kitab-kitab nabi-nabi yang lain. Dan orang Yahudi saking bencinya dan tidak bergaul dengan orang Samaria, seringkali orang Samaria ini dibuat semacam ejekan atau hinaan. Ada salah satu contohnya, misalkan kalau Bapak Ibu Saudara membaca Yohanes 8 ayat 48, di sana orang Farisi menyebut Yesus, "Engkaukah benar orang Samaria dan kerasukan setan?" Jadi orang Samaria itu buruk selalu di mata orang Yahudi. Sekalipun bentuknya itu pertanyaan, itu pernyataan pada Yesus. Yesus diejek seperti orang Samaria. Jadi ada konflik dalam diri perempuan Samaria itu. Nah, pertanyaan kita sekarang, saudara, saya juga bertanya-tanya, lalu apa maksud Tuhan Yesus minta minum dari perempuan Samaria itu? Yesus seharusnya tahu bahwa orang Yahudi itu tidak berbicara dengan orang Samaria. Apakah karena Yesus tidak tahu perempuan itu ada perempuan Samaria? Saya yakin tahu. Karena dari cara berpakaian, penampilan semua sudah bisa membedakan. Nah, sekarang apa arti dari permintaan Yesus minum air kepada perempuan Samaria itu? Nah, saudara, seperti biasanya Injil Yohanes ini selalu mengajak kita tidak hanya sekedar melihat dan merenungkan apa yang tertulis. Yang tertulis adalah Yesus berkata pada perempuan Samaria itu, "Berilah aku minum." Yesus meminta minum dan penolakan perempuan Samaria itu. Tetapi Yohanes mengajak secara pelan-pelan tanpa kita sadari untuk melihat lebih dalam, lebih jauh. Apa yang Yesus mau pertunjukkan kepada kita? Apa yang Injil Yohanes mau berikan supaya kita bisa melihat sesuatu yang lebih dalam lagi. Karena perbedaan keyahudian dan Samaria yang dipersoalkan perempuan Samaria ini, maka Injil Yohanes secara tidak langsung atau bahkan sengaja, tapi kita yang tidak sadar mau menunjukkan kepada kita bahwa kehausan Yesus pada waktu itu
bukanlah hanya sekedar kehausan jasmani untuk menghilangkan haus di tenggorokannya ini, haus dirinya. Tetapi kehausan Yesus ini mau menunjukkan kehausan Yesus akan persekutuan di antara semua anak Abraham yang terpecah-pecah itu. Khususnya dalam hal ini adalah orang Yahudi dan orang Samaria. Saat Yesus berkata, berilah aku minum, ya aku haus. Kehausan itu adalah kehausan di mana Yesus mau mempersatukan kembali anak-anak Abraham yang selama ini saling membenci dan tidak mau bergaul satu dengan yang lain. Pada bagian yang pertama ini kita diperlihatkan bagaimana Yesus berusaha membangun persekutuan dan relasi di antara kedua anak-anak Abraham, orang Yahudi dan orang Samaria, melalui diri Yesus dan diri perempuan Samaria itu. Lalu yang kedua, saudara, sekarang secara halus juga kita digiring oleh Injil Yohanes untuk melihat sesuatu yang lebih jauh lagi. Yaitu bukan lagi sekedar perjumpaan Yesus sebagai orang Yahudi dan juga kepada perjumpaan dengan perempuan Samaria yang adalah orang Samaria. Lalu kehausan yang tadi saya katakan juga merupakan kerinduan Yesus menyatukan atau mempersekutukan dan memperbaharui relasi mereka kembali sebagai anak-anak Abraham. Tetapi Yohanes membawa kita pertemuan ini menjadi pertemuan yang sangat personal antara Yesus sebagai pribadi dengan perempuan ini sebagai pribadi. Bukan Samarianya lagi, bukan Yesus Yahudinya lagi, tapi Yesus sebagai pribadi dan perempuan ini sebagai seorang pribadi. Jadi omong punya omong, kemudian diceritakan Yesus menawarkan air kehidupan dan perempuan ini juga membutuhkan air kehidupan itu. Dan kemudian Yesus mengatakan kalau minum air kehidupan itu tidak akan haus lagi. Sudah bicara yang lain ini, saudara-saudara, bukan lagi masalah soal minum jasmani. Dan perempuan itu menginginkannya, lalu tiba-tiba saja kata Yesus dalam Yohanes 4 ayat 16 itu, Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Nah, ini mulai percakapan pribadi antara Yesus dan perempuan itu. Dari sisi perempuan Samaria itu, saudara, dari keinginannya minta air hidup, sekarang malah diminta memanggil suaminya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana wajah perempuan itu dan hatinya ya ketika Yesus meminta perempuan itu memanggil suaminya. Dan saat ia berkata kepada Yesus, aku tidak mempunyai suami. Dan ini dianggap sebagai sebuah kebenaran, ketulusan hati. Perempuan sama itu mengatakan sesuatu yang benar, yang jujur di hadapan Kristus atau Yesus secara pribadi. Perempuan ini tidak tahu siapa Yesus itu. Dan entah bagaimana lagi, saudara, wajah perempuan itu saya bayangkan dan hatinya ketika Yesus tiba-tiba bisa mendeskripsikan situasi yang dialami perempuan Samaria itu. Yesus mengatakan katamu itu benar. Kamu sudah hidup dengan 5 laki-laki sebagai suamimu. Dan sekarang yang ada padamu laki-laki ini bukanlah suamimu. Jadi saya tidak bisa membayangkan itu. Yesus mengetahui itu. Nah bisa jadi saudara Yesus dengar karena ini sebuah aib gitu ya. Karena ini sesuatu yang buruk bisa saja tersebar kemana-mana. Tetapi lepaskanlah pikiran itu gitu. Tapi perempuan itu merasakan kok bisa gitu ya. Seorang yang belum dikenalnya ini mendeskripsikan dengan benar siapa perempuan Samaria itu. Namun dari sisi Yohanes, Injil Yohanes mau menunjukkan bahwa perempuan ini bukan sekedar perempuan Samaria, tetapi perempuan yang di kaumnya sendiri sudah dianggap jelek, sudah ditolak, diasingkan, bahkan juga mungkin perempuan ini merasa begitu malu dengan kehidupan pribadinya, lalu dia mengasingkan diri sampai ngambil air di sumur Yakub itu jam
12 siang-siang di mana orang tidak ada di sana. Jadi perempuan ini singkat katanya mau dikatakan sebagai perempuan, seorang pribadi yang hancur. Dan menariknya saudara, perempuan ini bertemu dengan Yesus, dan Yesus oleh Injil Yohanes diposisikan bukan sebagai seorang yang ingin memberi nasihat, bukan sebagai orang yang mau menghakimi, tetapi Yesus justru hadir di depan perempuan Samaria yang hancur ini hidupnya sebagai seseorang yang haus, sebagai seseorang yang letih, sebagai seseorang yang membutuhkan air minum, air dari perempuan itu. Jadi Injil Yohanes mau mengatakan kepada kita, beginilah Yesus ya mengawali, memulihkan perempuan Samaria ini untuk membangun kembali relasinya dengan Tuhan, ya, dan juga relasinya dengan sesamanya. Ya, mengasingkan diri tadi, dia takut dan malu itu. Bukan sebagai seorang yang tinggi, penasehat atau orang yang mau menghakimi, tetapi sebagai orang yang lemah, letih, haus, ya, dan membutuhkan minum. Dengan tidak langsung Yesus memposisikan perempuan itu sebagai pribadi yang layak diperhatikan, sebagai pribadi yang layak untuk dijumpai, sebagai pribadi yang layak untuk dihargai dan dibutuhkan dengan segala keberadaannya yang sekarang ini. Menarik. Injil Yohanes mempertontonkan kepada kita bahwa Yesus bukanlah seorang yang mau menghakimi atau memberi nasihat, tetapi orang yang mau memahami perempuan ini, menghargai, dan pada akhirnya menemukan, ya, perempuan ini menemukan sesuatu yang berharga pada dirinya ini. Mungkin juga selama ini dalam kehidupan kita demikian. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kita panggil, kita beri sanksi, kita beri banyak nasihat, tetapi justru Yesus berbeda pendekatannya. Ya, punya pemikiran yang pertama-tama adalah bagaimana orang yang sudah hancur hidupnya ini dipulihkan relasinya dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Caranya bagaimana? Kita atau Yesus memposisikan diri sebagai orang yang hancur juga, tapi dalam posisi yang berbeda, letih, orang yang lemah juga, yang haus. Jadi sama-sama dalam posisi yang seimbang. Ya, boleh dikata Yesus hadir sebagai teman yang ingin mendengarkan, yang ingin memahami dan memberi semangat sampai temannya ini menemukan lagi gairah atau semangat hidupnya. Dalam tradisi ortodoks timur, saudara, perempuan Samaria dalam Injil Yohanes ini pada akhirnya hidupnya berubah, ia menjadi pewarta Injil, dan bahkan oleh gereja ia dinobatkan sebagai orang suci atau yang dikenal dengan santa. Nama perempuan ini Potini, yang artinya terang. Sosok Potini ini setelah dia berjumpa dengan Yesus, ya, dia merasa dihargai, dia merasa dibutuhkan, dia menemukan potensi positif dalam dirinya sehingga dia berubah dan dia menjadi pengabar Injil yang hebat, sampai setiap kali dalam pengabaran Injilnya ia tidak terhindar dengan niat dari orang-orang yang tidak suka dengannya untuk membunuhnya, bahkan juga Kaisar Nero pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, perempuan Samaria itu yang sudah berubah jadi Potini ini mendapatkan air hidup. Air itu biasa melambangkan juga Roh Kudus. Dia membuka diri, menemukan Roh Kudus di dalam dirinya. Itu berarti bagaimana Allah yang Yesus katakan disembah tidak di gunung ini atau di tempat ini, tetapi ditemukan dalam
diri kita sendiri di dalam perempuan Samaria itu, di dalam pot ini. Dan itulah sebuah usaha dari Tuhan Yesus Kristus membangun kembali persekutuan perempuan ini dengan Tuhan, relasinya juga dengan Tuhan, dan juga persekutuan dan relasinya dengan sesama. Dan di dalam persekutuan dengan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, perempuan ini sekarang berada. Jadi perempuan ini ditarik oleh Yesus dalam persekutuan dengan Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Pot ini menjadi manusia yang tidak haus lagi. By the way, saudara, anyway, busway, dan seterusnya, dalam Alkitab itu mencatat beberapa kisah perjumpaan di sumur, saudara. Yang pertama adalah Ribka yang menjadi istri Ishak dijumpai di sumur oleh hamba Abraham yang pergi mencari istri untuk anak Abraham yang terkasih, yaitu Ishak. Nah, ketika hamba itu sampai ke sumur, ia berdoa kepada Tuhan, mohon agar gadis pertama yang datang ke sumur itu, dan ia minta minum dan dikasih ya, serta memberi air untuk unta-untanya, maka dialah yang akan menjadi istri Ishak. Dan terjadilah Ishak mendapatkan Ribka. Dalam Kejadian 24 ayat 10 sampai 14. Juga Yakub berjumpa dengan Rahel menjadi istrinya juga di satu sumur dalam Kejadian 29. Juga Musa berjumpa dengan Sipora yang menjadi istrinya di sebuah sumur juga dalam Keluaran 2 ayat 16 sampai 20. Dan Yohanes ini secara halus membawa kita memberi arti pada kita bahwa Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki bagi perempuan Samaria ini untuk menjalin relasi, untuk membawa perempuan ini pada pernikahan atau persekutuan yang abadi dengan dirinya, dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Nah, itu dia sesuatu yang lebih jauh yang Yohanes mau berikan pada kita. Tapi jangan disalahartin ya sama pemuda-pemudi. Nanti mulai dari sekarang janjian di sumur, berdoa di sumur untuk mencari jodoh. Boleh aja, tetapi ada juga pengalaman jelek tentang sumur, yaitu Yusuf dibuang sama saudara-saudaranya ke dalam sumur. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana firman itu berbicara kepada kita sekarang ini? Martin Buber, seorang filsuf Yahudi, dalam bukunya Aku dan Engkau menyatakan bahwa dalam peradaban manusia atau perkembangan zaman di mana banyak barang, kita menjadi kurang hadir bagi orang lain. Kita kurang menyediakan waktu bagi orang lain. Bisa keluarga, bisa teman, orang-orang di sekitar kita untuk memahami bersama kehidupan ini dan untuk berbagi kehidupan. Yang kita pikirkan dan diusahakan orang ada kerja dan mendapatkan barang dan seterusnya. Kita melupakan bahwa hidup yang sesungguhnya yang diberikan oleh Yesus adalah menikmati air hidup itu. Hidup sesungguhnya adalah persoalan menjalin persekutuan dengan Bapa, dengan Yesus Kristus sendiri, dengan Roh Kudus, dan dengan sesama kita. Intinya saudara adalah membangun relasi. Intinya bukan apa yang bisa aku lakukan bagi orang lain, bagi Bapa, bagi Yesus, bagi Roh Kudus, tetapi membangun persekutuan dan relasi itu sebuah pertanyaan, sebagai siapakah aku ini bagi orang lain? Siapakah aku ini di hadapan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus? Yesus kepada murid-muridnya menyatakan dirinya bahwa kamu adalah sahabatku.
kamu bukan lagi hamba. Yesus memberikan nyawanya. Betul, itu karena sahabat memberikan nyawanya. Namun bagi siapa Yesus bagi murid-muridnya? Siapa Yesus bagi murid-muridnya? Saya adalah seorang sahabat. Inilah yang paling penting dalam membangun persekutuan dan relasi. Bisa jadi siapakah kita bagi sesama dan bagi Bapa, Kristus, dan Roh Kudus itu. Saya rasa masa PSBB atau di rumah saja ini bisa dimaknai sebagai kesempatan untuk kita berhenti dari segala macam kegiatan produksi atau mengurangi dan mulai menjalin relasi dan persekutuan kita dengan orang-orang sekeliling kita, dengan keluarga, dengan diri sendiri juga tentunya, dengan teman persekutuan, dengan orang-orang yang kita jumpai secara terbatas ya dalam kehidupan sekarang ini. Kita mau jadi siapa bagi orang tua? Saya mau jadi siapa bagi suami atau istri atau anak-anak dan seterusnya, atau saudara bagi orang lain dan seterusnya. Pertanyaan ini dimunculkan dalam diri kita, saudara-saudara. Nah, supaya dapat mewujudkan membangun persekutuan dan relasi dalam hidup bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, juga dengan sesama, kita harus pegang rumus care, saudara-saudara. Care kedengarannya dalam bahasa Inggris itu peduli, ya, kita saling peduli satu dengan yang lain. Tetapi yang saya maksud care adalah K-E-R, care. Yang pertama adalah kasih. Yang kedua empati. Yang ketiga R, yaitu rahmat. Tanpa kasih, kita hanya bisa memandang orang lain, dan itu sering terjadi, bahwa orang lain itu adalah ancaman bagiku. Orang lain itu adalah sainganku. Orang lain itu adalah orang yang mau mencelakaiku. Kalau kita bertemu orang lain, yang kita cari adalah kesalahannya. Membesarkan perbedaan, membanding-bandingkan, merasa lebih tinggi, merasa lebih terhormat, dan lain sebagainya. Kalau kasih tidak memimpin, itulah suasana orang lain bagi diri kita. Ancaman tidak membuat kita sejahtera, dan seterusnya. Namun dengan kasih, ya, kita menjadi orang yang letih, yang haus juga sama orang lain seperti itu. Maka kita bisa merasakan juga bagaimana diri kita membutuhkan hal yang sama yang dibutuhkan oleh orang lain. Dan itu sebetulnya sudah diberikan Tuhan kepada kita melalui Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, yang tersalib di kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit. Untuk apa? Allah menunjukkan kasih yang begitu besar kepada kita. Dalam keadaan apa kita? Apakah dalam keadaan memuliakan Allah? Bukan. Justru saat kita dalam keadaan berdosa dan tidak mampu melakukan sesuatu untuk menebus dosa-dosa kita di hadapan Allah, Allah mengasihi kita. Nah, yang kedua, saudara-saudara, adalah empati. Empati itu kalau bagi saya artinya mau mendengarkan. Bukan datang pada orang lain mau menasihati, mau menobatkan, atau mau melakukan sesuatu seperti menemukan solusi. Itu mungkin nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ya, tetapi yang pertama-tama adalah mau mendengarkan. Bila perlu, ya ikut bingung bersama. Saya pernah bertemu dengan seorang anggota jemaat. Dia sangat bingung, teman yang baik sekali, yang pernah didukung, yang pernah dicarikan kerjaan, yang sekarang udah mulai naik ya posisinya. Dia sendirilah yang akhirnya membuat teman saya ini keluar dari pekerjaannya. Dia tahu itu trik-triknya. Sakit hati Pak Samuel. Itu juga teman persekutuan kok dia bisa seperti itu. Kemudian juga dia mulai cari kerjaan lain, ngelamar sana sini, masih belum juga dapat gitu ya pekerjaan. Lalu dia berjanji, ya sudahlah, saya mungkin diinginkan oleh Tuhan untuk di rumah ya, supaya saya bisa bersama keluarga gitu ya, usaha sendiri. Dia melatih dirinya untuk usaha sendiri, dapat panggilan. Dia bertanya pada saya harus milih mana.
Tapi panggilan-panggilan ini masih belum pasti juga, masih wawancara gitu. Ya kamu tekuni saja wira swastanya, masih oke sudah. Sekarang dapat panggilan untuk masuk kerja di tempat lain di luar kota. Dan dia sudah mengeluarkan uang untuk belajar untuk berwirausaha. Bagaimana ini Pak Samuel? Dan saya katakan, wah saya juga bingung ini. Kita harus betul-betul berdoa. Saya bilang minta maaf, saya juga mengatakan bingung. Oh nggak apa-apa Pak Sam. Justru itu yang kuharapkan. Daripada berserah pada Tuhan. Banyak orang yang ngomong seperti itu. Aku ini kurang berserah apa? Kata dia seperti itu. Thank you. Yang penting saya udah menyampaikan unek-unek saya, ungkapan saya. Jadi saudara hadir sebagai orang yang mendengarkan. Itu sudah menjadi berkah bagi orang lain. Empati. Seperti Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita dan menangislah dengan mereka yang menangis. Fungsinya adalah orang bisa menemukan sesuatu semangat dalam dirinya dan ia tidak menghadapi sendirian dalam persoalan-persoalan hidupnya. Yang ketiga adalah R. R ya, sama dengan yang dimaksudkan adalah rahmat, sama dengan berkat, benediction yang berarti berkata-kata yang baik. Untuk menemukan hal yang positif dalam diri orang yang kita jumpai, kita harus banyak mengatakan hal-hal yang baik. Contohnya saudara, karena tinggal di rumah aja, anak sama ibu sama orang bapak ketemu terus ya, anak diajarin ini, terus kita katakan dasar kamu tuh bodoh ya, atau goblok begitu, kasar sekali kan, menyakitkan. Nah mungkin bisa kita ganti, oh kamu belum paham ya, papa ajarin lagi, papa kasih tahu lagi. Lalu ada yang bertanya kepada saya, kalau misalnya nggak paham-paham, waktunyakah kita berkata kamu memang bodoh? Oh bukan. Kita yang introspeksi diri dan berkata, oh kamu masih belum bisa memahami. Mungkin papa terlalu rumit ya memberi keterangan. Sebentar, papa akan usahakan cari cara yang bisa kamu mengerti. Terus katakan sesuatu yang baik. Katakan sesuatu yang memberi semangat. Katakan sesuatu yang membuat orang lain yang bersama kita itu menemukan potensi-potensi yang positif dalam dirinya. Begitulah saudara, care. Selain peduli, kita juga harus memberi diri kita, meluap dengan kasih, empati, mau mendengar sebagai orang yang sama-sama membutuhkan teman untuk melewati kehidupan ini, dan rahmat, selalu mengatakan hal yang baik, saling menemukan potensi dalam diri kita. Dan pada akhirnya saat itu terjadi, terbangunlah persekutuan, terbangunlah relasi kita di antara sesama. Dan jangan lupa, secara tidak kita sadari, kita membawa diri kita sendiri dan orang lain bersekutu dan berelasi dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hidup itu membangun persekutuan dan relasi. Tuhan memberkati kita semua. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu WhatsApp, saudara WhatsApp, ya, dan saya akan tanya atau telepon, silakan saja. Mari saudara kita bersatu dalam doa, kita tutup PA kita pada hari ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, berilah kami kekuatan untuk melewati hari-hari kami, dan biarlah firman-Mu yang kami bahas, yang mengajak kami untuk membangun relasi, membangun persekutuan dengan care, dengan merasakan kasih-Mu, dengan merasakan dan mewujudkan itu dalam empati, dan juga memberi rahmat atau berkat. Biar semua itu bisa terjadi dalam diri kami. Biarlah relasi kami dalam keluarga, bersama teman-teman yang mungkin selama ini ada gesekan, itu bisa membaik di masa-masa sekarang ini. Kami percayakan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami berdoa juga bagi bangsa dan negara, biarlah semua pemerintah dan juga masyarakat Indonesia bisa bersatu untuk mewujudkan persekutuan dan relasi yang semakin hari semakin baik.
Berkatilah bangsa kami Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Sampai jumpa lagi saudara. Selamat malam, Tuhan memberkati.